Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Muskilah Santri spesial on PCINU Sudan Channel. Untuk kali ini kita sudah ditemani oleh guru legendaris yang mana beliau ini adalah sosok yang sangat mungkin salah satu orang yang bisa dicari tahu dari beliau ini tentang kesudanan. Karena spesialnya Sudan, negara Sudan ini masih banyak yang belum diketahui oleh teman-teman santri. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman santri ini uh, mendengar kata Mesir, mendengar kata Yaman, mendengar kata Saudi, nah itu mungkin udah banyak referensi yang teman-teman bisa dapat. Tapi untuk kali ini kita akan spesial ngebahas tentang negeri Sudan wa mafiha, begitu. Untuk kesempatan ini saya sudah ditemani oleh Pak Kiai Muhammad Ahmad Faridi, yang mana beliau adalah siswa S2 atau strata 2 magister di Universitas Internasional Afrika. Kepada beliau kita minta untuk memperkenalkan diri. Mangga Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Ya, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Ahmad Faridi. Ya Allah, biasa dipanggil panggilannya banyak sih. Terserah suka-suka, ada yang manggil Mas Edi, ada yang manggil Mas Bro, ya boleh, nggak apa-apa. Mau dipanggil Mas Faridi juga nggak apa-apa. Oke. Manggil Ayang belum ada, manggil Ayang. Jangan. Oke. Yes, kita sudah ditemani oleh Kiai Ahmad Faridi. Beliau adalah salah satu jajaran Suriah di PCNU Sudan dalam masa periode 2021-2022. Betul, Kiai? Ya. Oke. Nah, Kiai, kita kan dalam Ramadan ini kemarin sudah dibahas tentang apa itu Ramadan, apa itu Lailatul Qadar, gimana cara memanfaatkan waktu dan mengambil lipatan ganda yang terdapat di Ramadan. Ya. Nah, untuk segmen kali ini kita akan membahas seberapa spesialnya Sudan. Kan Sudan mungkin ketika teman-teman Sudan di sini ya udah nggak aneh lah tentang panasnya Sudan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, gimana rasa berpuasa di negeri Sudan ini, Ki? Menurut saya sih puasa di negeri Sudan tuh sangat wow sekali ya. Masya Allah, ini wow, WOW atau apa? Pokoknya wow sekali dah. Oke. Yang mulai dari suhunya yang di atas 40 derajat. 40 derajat. Kemudian belum lagi mati lampu yang kadang 8 jam minimal. Itu minimal, Ki? Iya. Saya pura-pura nggak tahu. Nah, terus kan ketika kita di Indonesia mungkin sudah banyak ya, kita banyak menemui kegiatan atau kebiasaan adat istiadat yang spesial hanya ada di negeri kita Indonesia. Nah, kita alhamdulillah sapar bisa ngerasain berpuasa di negeri Sudan. Iya. Itu apa kegiatan masyarakat yang cuma ada di bulan Ramadan? Kalau kegiatannya nggak jauh beda, cuma mungkin ada sedikit adat di Sudan. Misalnya kalau di Sudan itu ada adat yang namanya orang teman-teman tuh menyebutnya begal Ramadan. Kalau orang Sudan nyebutnya itu ya iftar Janbashari. Janbashari, ya. Artinya di samping jalan. Samping jalan, bukan tengah jalan, nanti ditabrak mobil. Lagi itu masalah. Jadi muskilah lagi. Lanjut, Ki. Kemudian ada juga dikir-dikir khusus yang dilakukan sama beberapa
toriko. Iya. Misalnya zikir samaniyah itu ada zikir khusus yang memang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, waktunya biasanya itu sebelum taraweh atau menjelang taraweh sambil menunggu imam bikin khusus dulu nanti sampai imamnya datang. Gitu. Itu baru sedikit ya. Jadi kita juga harus tahu bahwasanya negeri Sudan ini adalah negeri yang terkenal dengan mungkin termasuk negara yang diisi paling banyak toriko. Ya. Seperti itu, Ki. Tadi mungkin udah disebutkan salah satunya ada Toriko Samaniyah yang punya kegiatan khusus di bulan Ramadan. Ya. Mungkin kesan Pak Kiai ya ketika awal datang ke Sudan itu dan awal puasa di Sudan. Iya. Itu bagaimana sih? Pertama itu ya gimana gitu karena kita cuacanya memang jauh beda dengan waktu di Indonesia. Saya pun awal nyampe ke Sudan itu pas juga musim panas. Waktu itu saya puasa, tapi baru dapat 2 hari udah nggak kuat karena cuacanya begitu, suhunya sangat tinggi, kemudian ya nggak kuat intinya gitu. Panas, sangat panas sekali. Panasnya kering sangat parah ya. Bahkan ada beberapa teman kalau musim panas itu ada yang mimisen kayak gitu karena panas gitu. Kira-kira dari banyaknya budaya dari setiap negara khususnya Sudan, itu apa perbedaan khasnya antara budaya Ramadan yang ada di Indonesia dan budaya Ramadan yang ada di Sudan? Pertama yang saya soroti itu tentang tarawih. Tarawih kalau di Indonesia itu mungkin ada yang 8 ya, ada yang 8, ada yang 20, ada yang ekspres, ada yang pelan. Kalau terlalu pelan mungkin jamaahnya hilang. Tapi kalau di Sudan jumlah tarawih itu bermacam-macam. Ada yang 8, ada yang 10. Ada yang 10. Ada yang 10. Saat kemarin tuh kan kita lumrahnya itu 8 dan 20. Iya. Di Sudan ada 10. Di Sudan ada yang 10. Oh, gitu. Jadi, nah itu gimana, Ki? Jadi dia ya sama aja prosesnya tuh kalau setelah Fatihah dia membaca Al-Qur'an, kalau diusahakan dalam waktu 20 hari atau 25 hari itu hatam kalau orang Sudan. Nah, itu ya 10 rakaat. 10 rakaat. Ada yang 20 rakaat. Ada yang cuma 8. Tapi hampir semuanya yang ada di Sudan itu modelnya itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada hal unik yang benar-benar di Indonesia mungkin nggak ada, belum kita tahu ya. Mungkin ada, mungkin tapi kita nggak tahu. Nah, 10 rakaat. Nah, itu mungkin jadi salah satu info terbaru buat teman-teman channel YouTube PCNU Sudan, bahwasanya di Sudan ini ada hal yang unik dan hal-hal yang mungkin langka terdapat di negeri kita Indonesia. Nah, ketika Pak Kiai selama di Sudan, mungkin menurut Pak Kiai ini apa sih yang artinya spesial? Kalau saya lebih suka, pertama itu lebih suka di nginep di rumahnya Syekh. Jadi nginep di sana, nanti kita ngaji, ada ceramah dengan beliau. Biasanya habis subuh itu ada ceramah, ada ngaji khusus dengan Syekh. Kalau kita mau ngaji sendiri itu biasanya sebelum berbuka sekitar jam 4, jam 5 itu kita ngaji dulu, baru nanti kita siap-siap untuk berbuka. Kalau habis Isya itu biasa sudah ya baca Quran. Habis maghrib itu kita santai-santai biasanya karena habis berbuka kan. Jadi kalau udah habis taraweh itu baru baca Quran. Kalau subuh ya kayak tadi itu nanti ada pengajian khusus dari Syekh, biasanya memberikan pelajaran entah itu tasawuf ataupun fikih. Tapi yang rata-rata diajarkan di Sudan itu fikih. Kebanyakan fikih madhab Maliki, walaupun ya pesertanya yang mendengarkan itu sudah sepuh-sepuh,
Tapi tetap sama saya itu tetap diajarkan fikih, karena mengingatkan fikih itu bagian dari kewajiban nanti dalam beribadah seperti itu. Karena ketika kita beribadah otomatis di situ fikih apa ya? Tugasnya fikih. Iya. Oke. Kalau misalnya dari Pak Kiai ya, ada gak sih kayak kegiatan seperti kalau di Indonesia kan ada yang namanya ngabuburit kayak Ya. itu di Sudan apakah ada? Adanya yang kalau di Sudan itu begal Ramadan itu. Begal Ramadan. Iya. Begal Ramadan itu ada sejarahnya. Ini tentang sejarah-sejarah gini. Yang saya dapatkan itu sejarahnya itu ada 2. Apa tuh? Yang pertama, kenapa di Sudan ada begal Ramadan? Katanya orang-orang daerah Sabaloga itu dulu itu ada pekerja jalanan, pekerja memperbaiki jalan itu. Nah, itu kerjanya sampai bulan Ramadan dia bekerja, kemudian penduduk setempat memberi makan mereka. Jadi awalnya dari situ. Jadi ada orang bekerja, kemudian penduduk setempat ngasih makan buat buka pada orang-orang yang bekerja itu. Dan katanya seperti itu. Nah, sampai sekarang masih berlanjut. Ada juga yang bilang bukan seperti itu sejarahnya. Tapi yang sejarah yang sebenarnya itu yang ini yang lebih masyhur. Orang Sudan itu kalau makan tuh lebih suka bareng-bareng. Bahkan kalau kita mau beli jajan misalnya di luar bulan puasa, kalau orang Sudan itu lagi futur, nah itu kan futur makan bareng-bareng. Itu kita mau beli barang itu diajak makan dulu. Ya, saya soalnya kemarin baru ngalamin ketika saya keluar dari rumah. Itu saya dipegat sama jamaah warga setempat yang sedang melaksanakan begal Ramadan itu. Dan ketika saya bilang, "Malis, ini hajat." Lah, futur. Ini makanan juga hajat katanya. Ini kebutuhan lo katanya. Ya udah, akhirnya nggak bisa kita nolak, kita harus makan. Ya. Artinya mungkin di situ walaupun negara Sudan emang ya sekarang lagi di masa transisi ekonomi dan sedang turun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa berlomba dalam berbagi. Iya. Jadi memang kebanyakan itu orang Sudan, terutama yang orang kaya-kaya, itu dia memberikan makan atau untuk berbuka itu takjilan untuk berbuka belum buka puasa. Itu di mana-mana itu ada itu namanya begal, istilah begal Ramadan atau iftar jan besyari itu. Nah, Kiai, kan kita di sini sering dengar ya atau masyhur ketika di Sudan ini ada istilah man asya fi Sudan ya isu fi kulli buldan. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Kiai? Ya, dilihat dari keadaan Sudan seperti ini, mulai dari suhunya yang memang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Kemudian wataknya orang Sudan, kalau kita tidak mengenal orang Sudan, mungkin kita kenalnya orang Sudan itu ternyata keras-keras. Padahal enggak, tapi kalau kita sudah mengenal orang Sudan, mereka akan santun. Terutama kalau kita sering bermujamalah dengan orang Sudan, itu enak sekali. Bahkan kita mau jalan-jalan kemana itu gratis, bisa gratis. Kasih sangu, itu kasih makanan. Nah, kemarin tuh dari daerah Pori itu dapat hulmur 1 kardus hadiah. Hulmur itu semacam minuman khas Sudan. Ya, cuman ada di Sudan. Kalau Indonesia kan punya jamu, di Sudan punya hulmur. Artinya itu katanya rempah-rempah atau apa itu hulmur? Semacam ya campuran dari rempah-rempah, kemudian ada pokoknya hasil bumi lah. Ada tepung apa gitu. Itu disatukan menjadi minuman. Insyaallah. Terkait artinya apa sih istilah yang tadi itu emang sangat harus bisa diucapkan kayak karena mulai dari sisi ekonominya susah, terus sisi masih banyak kekurangan yang kita alami di Sudan, yang misalnya nanti kita ke negara lain mungkin itu udah biasa kita. Nah, menurut Pak Kiai ada hal penting guys sih yang harus dieksplor ke teman-teman Muskilah Santri?
yang paling penting untuk di negara Sudan itu banyak peninggalan sejarah para ulama. Misalnya di Kasala itu ada peninggalan Masjid Hadharah, Masjid Peradaban yang didirikan oleh Sayyid Utsman atau mungkin sama putranya ya, Sayyid Muhammad Al Hasan. Di sana ada makamnya atau Dorihah Magbaroh Sayyid Muhammad Hasan, itu murid putra langsung Sayyid Muhammad Utsman, pendiri tarekat Khotmiyah. Kemudian di daerah Donggala itu ada juga makamnya Sayyid Abdul Ali. Nah, itu beliau ini putranya Sayyid Ahmad bin Idris. Nah, beliau ini Sayyid Ahmad bin Idris ini pendiri tarekat Idrisiyah. Kemudian di daerah Sabaloga itu ada muridnya Sayyid Ahmad bin Idris, namanya Syekh Al Hasan As-Sunni. Di sana masih ada masjid tua di sana yang didirikan oleh Syekh Al Hasan As-Sunni. Ya, jadi anunya itu masih batu gitu, batu sama tanah gitu. Semennya itu pakai tanah. Ya. Terus kayak jadi yang banyak yang peninggalan tua itu masih banyak di Sudan, terutama nanti di wilayah Sinar, ada juga di wilayah Karkuj, mana itu banyak daerah-daerah tertentu untuk peninggalan ulama dahulu. Artinya masih banyak banget hal-hal yang unik dari negara Sudan, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah Bekal Ramadan atau Iftar Jan Basyare. Ayo. Terakhir Kiai, pesan yang harus disampaikan mungkin kepada teman-teman channel PCNU Sudan yang berkaitan dengan Ramadan Sudan. Yang berkaitan dengan Ramadan di Sudan, ya pertama kita melihat lingkungan. Ada lingkungan yang memang banyak teman-teman itu baca Quran, bahkan itu di kendaraan pun, di mobil itu banyak orang yang baca Quran, bawa Quran, atau yang kalau orang Sudan banyak hafal Quran, tapi ada juga yang masih bawa Quran, baca di mobil, kemudian ada yang baca di toko. Nah, itu kita juga harus melihat lingkungan, cari lingkungan yang pas agar ibadah kita menjadi maksimal di bulan Ramadan. Ya Allah. Jadi artinya bulan Ramadan di Sudan ini gak selamanya kita di dalam suasana yang panas, tapi juga kita harus bisa cerdik dalam memilih atau mengambil suatu manfaat yang terdapat dari negara ataupun tempat kita tinggal. Seperti itu, Ki. Ya. Mudah-mudahan dalam segmen Muskilah Santri kali ini dapat diambil info-info ataupun ilmu-ilmu baru yang nantinya semoga teman-teman channel PCNU Sudan ini dapat mengamalkan dari apa yang didapat dari channel PCNU Sudan ini. Terakhir dari saya selaku host Muskilah Santri, mohon undur diri apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.